Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horor berjudul A House on the Bayou, menceritakan tentang liburan keluarga yang berujung tragis. Bagaimana kesurannya? Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan perempuan yang bernama Jessica yang duduk di ruangan tamu menunggu kedatangan suaminya yang bernama John. Si istri kesal karena suaminya diketahui selingkuh dengan muridnya yang bernama Vivin. Si istri kesal namun tidak marah. Dia menyuruh John untuk tidak menghubungi Vivin dan akan berlibur sekeluarga bersama anaknya yang bernama Anna. Mereka pun berangkat namun dengan suasana yang agak suram di antaranya. Jessica dan John. Setelah sampai, mereka menaruh barang bawaannya dan dilanjutkan bersantai di tepi kolam renang. Anna saat itu sedang tidur di atas karet yang mengapung dan Jessica dengan John di kursi santai. Kemudian John mau beli minuman dan Jessica sekalian titip untuk beli daging muda. Setelah itu John pergi berangkat dengan mengajak Anna. Sesampainya di toko, John membeli makanan dan Anna membaca majalah di toko. John saat itu sudah mengambil daging, namun tak jadi beli. Di tempat Anna muncul pemuda yang bernama Ishak yang berkenalan dengannya. Setelah itu Ishak pun pergi dan John kembali untuk menghitung belanjaannya. Setelahnya, John melihat kertas total belanjaannya dan dia melihat tulisan kalau dia sedang diawasi oleh devil atau setan. John dan Anna pun kembali ke tempatnya. Saat masuk ke rumah, John dan Anna mendengar suara ketukan dari dalam dan setelah dihampiri, rupanya itu Jessica yang sedang berusaha membuka pintu yang terkunci. Setelah itu Jessica bertanya sudah beli daging mudanya atau tidak, dan John bilang kalau tidak ada. Mereka pun bertengkar di dalam kamar menyalahkan satu sama lain. Tak lama bel rumah berbunyi dan Jessica menghampirinya, dan yang datang ialah Ishak. Ia menawarkan untuk bergabung makan malam bersamanya. Ishak juga bilang kalau di tokonya masih banyak daging muda, membuat Jessica semakin kesal dengan John. Jessica pun mengiyakannya. Tak lama Ishak kembali datang dan bilang kalau oven di rumahnya mati. Jadi dia membawa bahan makanannya dan meminta untuk masak di kediaman Jessica. Jessica pun memperbolehkannya dan Anna bersama kakek masuk ke dalam. Di dalam si kakek dan John yang memasak, sedangkan Ishak dan Jessica di ruang tamu menunggu. Di dapur, John menanyakan perihal nota yang ia dapatkan saat berbelanja sebelumnya. Si kakek menjawab kalau John sedang diawasi oleh demon. Di ruang tamu, Ishak mengobrol dengan Anna dan juga Jessica. Tak lama masakan siap dan mereka pun bersiap untuk makan. Di saat makan, mereka saling mengobrol dan Jessica merasa aneh dengan Ishak. Ishak pun meminta untuk menyalakan lilin. Dia pun mengambil di dalam laci. Saat Ishak bertanya koreknya mana, Jessica pergi mengambil bersama John. Mereka berdua merasa curiga dengan Ishak dan berdiskusi untuk mengeluarkan Ishak dengan kakeknya segera. Mereka pun kembali dan lilin sudah menyala. Anna saat itu merasa terkejut dengan trik menyalakan lilin Ishak. Jessica pun mengatakan kepada Ishak untuk segera pergi. Tiba-tiba Anna mimisan dan segera pingsan. Sesaat si kakek entah pergi ke toilet. Anna dibawa ke ruang tamu dan berusaha disadarkan dan akhirnya pun sadar. Setelah sadar, Ishak masih di tempat dan Jessica dengan John meminta untuk pergi. Tak lama suara gaduh terdengar dan setelah dihampiri rupanya si kakek. Si kakek bilang kalau kucingnya Anna masuk ke ruangannya terkunci. Mereka pun panik karena Ishak menjelaskan mungkin kucingnya sedang dimakan anjing hutan. Di saat panik, Ishak memperlihatkan kunci ruangannya dan membuat Jessica meminta kuncinya. Saat John berusaha merebut kuncinya, kunci yang digenggamnya tidak ada dan Ishak menyuruh John lihat ke belakang dan ternyata kunci itu ada. John pun berusaha membukanya dan rupanya kuncinya salah. Kemudian Ishak pergi ke kamar mandi. Setelah itu si kakek mengajaknya berbicara mengenai Ishak. Dia bilang kalau Ishak muncul saat musim panas dan tidak tahu sudah berapa lama. Si kakek bilang kalau dia itu pembantunya. Kemudian si kakek memutar musik dan rupanya itu rekaman dari John yang berselingkuh dengan Vivin.
John panik. Setelah itu selesai, Jessica semakin tak percaya dengan John. Setelah selesai, Ishak datang dengan kucing peliharaannya. Ishak berlagaknya sambil membawa kamera. John, Jessica, dan Anna pun takut dan menghindarinya. Ishak pun mengambil senapan di bawah meja, kemudian mengajak John keluar. John tak mau karena takut ditembak. Ishak memberikannya si kakek dan mengajak John keluar, dan mereka pun keluar. Si kakek memperingati untuk tidak perlu takut. Di luar, John dan Ishak mengobrol dan rupanya John lah yang menyewa Ishak dan si kakek untuk membunuh Jessica. Mereka berselisih karena Ishak terlalu lama bertindak. John pun meminta untuk segera bertindak. Di dalam, Jessica dan Anna menunggu dan si kakek menawarkan mereka untuk segera pergi, namun tidak jadi. Setelah itu Ishak dan John kembali. Ishak akan mencoba menyandra mereka ke dalam ruangan. Jika menentang, maka akan ditembak di tempat. John dan Anna pun menurutinya. Setelah sampai di depan pintu, Ishak meminta John masuk dahulu dan setelah John masuk, Ishak langsung menutupnya. John di dalam berteriak meminta keluar sedangkan Jessica dengan Anna masih di luar dan bel berbunyi. Ishak meminta Jessica menghampiri sendiri dan meninggalkan Anna bersama Ishak dan si kakek. Jessica pun keluar dan rupanya yang datang Vivin. Tak peduli karena sudah diselingkuhi, Jessica menjelaskan apa yang terjadi. Dia meminta Vivin pergi memanggil polisi. Saat masuk mobil dan bersiap, mobil Vivin tidak mau menyala. Ishak di dalam merasa Jessica terlalu lama di luar dan meminta si kakek membawa Anna keluar. Di dalam ruangan, John masih berteriak meminta keluar, namun Ishak tidak mau. Ishak meminta John untuk membuka pintu lemari di dalam jika ia ingin keluar. John pun menuruti dan membukanya dan tiba-tiba John berteriak keras. Di luar, Vivin tidak bisa keluar dari mobilnya. Jessica mencoba membantu namun tidak bisa. Dan tak lama si kakek keluar bersama Anna membawa minyak dan meminta menyiram mobil Vivin atau si kakek akan menembak ibunya. Tak mau tangan anak kotor, Jessica yang menuangkan minyak ke mobil Vivin dan setelahnya si kakek melempar korek ke dalam mobil dan membakar Vivin di dalam hidup-hidup. Sesaat mobil Vivin terbakar, Jessica menyerang si kakek yang lengah menggunakan palu dan membunuhnya di tempat. Setelah itu Jessica mencari kuncinya namun tidak ada. Dia pun masuk ke rumah dan meninggalkan Anna dan berkata kalau Ishak datang, segera tembak dengan senapan yang Jessica ambil dari si kakek. Jessica pun masuk dan mencari Ishak. Saat ke ruangan, sebelumnya dia melihat John sedang dimakan anjing liar. Masih sadar, John berbincang dengan Jessica, sementara Jessica pun pergi meninggalkannya. Di luar, Ishak mendekati Anna dan mengajaknya untuk pergi bersama. Anna coba menembaknya tapi tidak berhasil. Setelah itu Jessica keluar dan mencari Anna. Dia pun melihat Anna sedang akan dibawa menggunakan kapal kecil. Ishak mengatakan akan membuat Anna sebagai istrinya. Namun saat lengah, Anna menyemprotkan cairan ke muka Ishak dan Jessica seketika merebut senapan yang Ishak pegang dan menembaknya. Di saat sekarat, Ishak mengatakan kalau tadi itu cuma bercanda dan mengatakan kalau sebenarnya dia disewa John untuk membunuh Jessica. Namun Ishak tidak mau begitu saja dan membunuh John. Ishak pun memberikan kunci mobil milik Jessica dan Jessica bersama Anna pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Jessica mendatangi polisi dan menjelaskan apa yang ia alami. Polisi tidak percaya begitu saja karena lokasi yang Jessica sebut hanya sebuah rawa dan tidak ada rumahnya. Tidak mau menyerah, Jessica meminta diantar polisi dan menunjukkan lokasinya dan meninggalkan Anna di kantor sementara. Sesampainya di lokasi, benar saja tidak ada rumah di tempat itu. Jessica mengelilingi daerah dan tetap tidak ada. Dia juga menemukan cincin yang ia lempar sebelumnya ke arah John saat bertengkar. Dan akhirnya Jessica menerima apa yang terjadi. Dia pun kembali dan saat di dalam mobil, polisi meminta Jessica mengecek laci mobil dan melihat isi kamera. Polisi bilang kalau kasus ini bukan hanya Jessica yang mengalaminya. Saat melihat videonya, terdapat video Ishak menyuruh Jessica melihat ke belakang dan benar saja. Di belakang ada mobil, di dalamnya ada Ishak dan kakek. Jessica dan polisinya pun melanjutkan pekerjaan dan kembali ke kantor dan membuang kamera tadi. Di kantor Jessica memeluk Anna dan kasih sayang dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.